Halo sejawat fisioterapi Indonesia. Apa kabar sejawat? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dio berinteraksi kali ini akan membahas fisioterapi neurologi loh. Menarik sekali ya. Banyak hal yang bisa dilakukan seorang fisioterapi neurologi untuk memastikan pasien neurologi dapat kembali mandiri. Salah satunya dengan memperhatikan foot core stability. Mungkin beberapa dari sejawat dalam benaknya sedang memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Atau mungkin dalam benaknya, saya sudah tahu. Mohon maaf sejawat, saya bukan bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi informasi di tengah pandemi. Bagaimana sih konsep foot core stability bisa terbentuk? Mari kita simak penjelasannya. Dimulai oleh Vladimir Janda, lalu diikuti oleh Rain et al. Dan pada akhirnya tahun 2014, McKeown et al. Mengkonsepkan dengan nama foot core stability. Dalam penelitiannya, McKeown mengungkapkan bahwa foot core stability merupakan integral dari core stability, dilihat dari kinerja otot intrinsik dan juga ekstrinsik. Sepertinya menarik, tapi apa hubungannya ya foot core stability dengan stroke? Dalam bukunya, Ansam Wake menjelaskan bahwa pola keseimbangan kondisi normal berbeda dengan kondisi stroke, di mana pada kondisi normal, dominasi kinerja otot lebih dominan pada otot distal dibandingkan otot proksimal. Ini menjadi dasar bahwa foot core stability penting karena adanya cross dominasi kerja otot antara kondisi stroke dan juga kondisi normal. Maka, apa saja yang harus disiapkan dalam membangun foot core? Terdapat 3 komponen pembentuk foot core, di mana yang pertama ialah komponen saraf. Kaki kaya akan reseptor, maka dari itu informasi sensoris di telapak kaki sangat penting, terutama proprioseptif otot-otot intrinsik kaki. Komponen kedua berupa komponen aktif, yaitu otot, di mana terdiri dari intrinsik dan juga ekstrinsik. Terminologi disebut otot intrinsik, di mana origo dan insersio masih dalam sekitar telapak kaki, di mana otot intrinsik ini terdiri dari 4 lapisan yang berperan sebagai lokal stabilisasi. Sedangkan otot ekstrinsik merupakan otot yang besar, di mana origo insersionya bukan hanya di telapak kaki, namun melewati tibia, di mana otot ekstrinsik ini memiliki karakteristik dominan kerjanya untuk movement. Maka komponen terakhir dari foot core yaitu komponen pasif atau jaringan tidak bisa bergerak seperti tulang, ligamen, plantar fascia, dan juga kapsul sendi. Ketiga komponen tersebut akan bekerja bersama membentuk suatu pola yang disebut dengan arkus. Arkus tersebut akan memfasilitasi terjadinya mekanisme Windlass effect atau sering disebut sebagai mekanisme tekanan mekanik pada plantar fascia. Lalu bagaimana cara fasilitasi foot core stability dengan new bobot konsep? Ada 4 langkah yang dapat diberikan. Langkah pertama dimulai dengan stimulasi atau input sensoris berupa proprioseptif pada target otot yang perlu diaktifasi dalam bentuk aktif movement. Yang kedua yaitu stretch otot intrinsik untuk mengaktifkan otot secara selektif. Stretch hanya stimulus saja, minta pasien untuk aktif menggerakkan kakinya. Ketiga, meningkatkan alignment pada persendian talus-crural dan aktivasi gastrocnemius untuk memfasilitasi kontrol extrinsic soleus dengan gastrocsoleus coactivation. Langkah keempat, berikan fasilitasi ankle strategi dengan fungsional berupa berjinjit. Dalam pemberian foot core stability, penting untuk memperhatikan respon refleks pasien dalam penentuan dosis tekanan yang akan diberikan. Maka kesimpulan dari video ini adalah adanya paradigma baru tentang kaki yang selama ini kurang diperhatikan dalam proses asesmen dan dijadikan area untuk fasilitasi pada kondisi stroke. Bagaimana sejawat? Videonya menarik bukan? Saya berharap video ini bermanfaat untuk sejawat dan mohon maaf bila ada salah pengucapan karena di sini saya bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi informasi.